Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melasari dari SMK Negeri 2 Kuningan. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Dalam pemaparan kali ini saya akan menjabarkan mengenai budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti, diantaranya terkait disiplin positif, motivasi perilaku manusia, antara hukuman penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu mengenai filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dalam disiplin positif, kita perlu mengetahui bahwa disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Implementasi disiplin positif ditandai dengan pembinaan peserta didik oleh pendidik dan tenaga pendidikan dengan saling menghargai dan tanpa hukuman. Penerapan disiplin positif dapat dilakukan dengan penerapan secara menyeluruh dan diintegrasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Di dalam motivasi perilaku manusia, menurut Diane Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sedangkan di dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi, perlu kita ketahui bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Terkait penghargaan, ada beberapa pengaruh yang diberikan kepada murid, diantaranya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga tidak efektif, penghargaan juga mematikan kreativitas, penghargaan merusak hubungan, penghargaan juga menghukum secara tidak langsung, penghargaan juga mengurangi ketepatan dan tidak memunculkan motivasi dalam diri peserta didik. Di dalam posisi kontrol, sebagai pendidik kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sedangkan posisi kontrol yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, kemudian akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ada juga peran guru sebagai posisi kontrol yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan pada posisi kontrol pemantau, guru berperan sebagai pemantau, yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Sedangkan posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita ingin menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Terkait keyakinan sekolah atau kelas, kita perlu mengetahui bahwa keyakinan kelas adalah suatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang dapat berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Mengenai penjelasan segitiga restitusi, kita perlu ketahui bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun strategi untuk melakukan restitusi meliputi menstabilkan identitas atau stabilize the identity, validasi tindakan yang salah atau validate the misbeh, kemudian menanyakan keyakinan atau seek the belief. Adapun keterkaitan materi antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sedangkan keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu nilai-nilai peran guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif tentunya dapat mewujudkan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Sedangkan keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak diantaranya yaitu visi sekolah dapat dijadikan landasan dalam mewujudkan budaya positif yang berorientasi pada dimensi profil Pancasila sesuai dengan filosofi KHD. Budaya positif juga dapat terwujud dengan kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang sudah disepakati dan menjadi komitmen bersama. Di dalam merefleksi antara keterkaitan materi di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, hal yang menarik bagi saya dalam mempelajari mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi adalah terkait bagaimana kita sebagai pendidik harus menyikapi perilaku murid yang didasari oleh kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Murid melakukan berbagai perilaku didorong oleh motivasi dirinya. Peran pendidik dalam menyikapi perilaku murid yaitu dengan memainkan peran diri yang memegang posisi kontrol terbaik buat murid melalui pendekatan segitiga restitusi. Murid dikembalikan pada nilai-nilai kebaikan yang terkandung pada keyakinan kelas atau sekolah sehingga menjadi sebuah budaya positif. Perubahan yang saya rasakan dan lakukan setelah mempelajari modul ini, saya lebih mengutamakan kesepakatan dalam melakukan berbagai tindakan. Saya berupaya untuk mengedepankan pembelajaran dan pendidikan yang berpihak pada murid, di mana murid merasa nyaman, aman, dan lebih dihargai oleh guru. Pengalaman yang menarik saat saya menerapkan budaya positif di kelas, murid-murid saya lebih terbuka dan nyaman terhadap saya. Mereka cenderung proaktif, kreativitasnya muncul di luar dugaan, dan cukup mengharukan saya sebagai gurunya. Pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut yang sudah baik yaitu sudah terciptanya budaya dan disiplin positif murid saat di kelas atau di sekolah melalui keyakinan kelas.
Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah kualitas dari budaya atau disiplin positif tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya banyak menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, teman, dan penghukum. Perasaan saya saat dirasa sudah cukup berperan dalam mengubah perilaku murid saya. Setelah mempelajari modul ini, akhirnya saya menyadari bahwa posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai posisi manajer. Posisi ini lebih mengarahkan murid untuk menemukan solusinya sendiri dengan menggiring pada nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi ini. Tahapan yang saya praktekkan yaitu tahapan menstabilkan identitas diri dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya cenderung untuk memahami perilaku murid yang tidak tepat, mencoba memahaminya, dan mendengarkan alasan yang melatar belakangi tindakan tersebut. Hal yang terpenting dalam mengimplementasikan budaya atau disiplin positif baik di kelas maupun di sekolah adalah komitmen dari semua komponen atau unsur yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, murid, maupun komite sekolah. Demikian pemaparan saya terkait koneksi antar materi dari mulai modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.